سبيل الدموع سبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Siang hari ini Allah masih perkenankan kita untuk menambah timbangan amal kebaikan dengan sama-sama melangkahkan kaki, mengayunkan tangan guna memenuhi panggilan Allah. Bersolawat dan bersalam kita kepada baginda Rasul dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul, berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 70 lebih cabang iman, dan yang ke-40 pada kesempatan siang hari ini saya akan membacakannya, wal arbaun al-firaru biddin. Adapun cabang iman yang ke-40 adalah al-firaru biddin, lari dengan membawa agama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara anugerah besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah Islam. Maka menjaganya meskipun kita harus berlari, itu satu di antara cabang keimanan. Di antara makna berlari dengan membawa agama, wa fihi hijratu min daril kufri wal fusqi. Begitu juga termasuk bagian dari cabang keimanan itu ketika seseorang hijrah dari di tempat itu banyak sekali perbuatan kufur, di tempat tersebut banyak sekali perbuatan fasik. Maka ketika kita berada di tempat di mana kekufuran sangatlah banyak, ketika kita berada di tempat di mana perbuatan fasik sangat banyak, maka kita dianjurkan untuk kemudian kita berhijrah. Menjaga iman itu berat. Ketika menjaga iman itu berat, yang membantu agar iman kita terjaga selain kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berkumpul dengan orang-orang baik. Maka ketika kita ada di tempat di mana banyak sekali kefasikan, ketika kita berada di tempat di mana banyak sekali kekufuran, kita dianjurkan untuk beralih, kita dianjurkan untuk kemudian berpindah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahdzar minad dukhul tahta zimmati kafirin. Hindarilah kita hidup di bawah kekuasaan, mohon maaf, orang yang tidak satu agama dengan kita. Karena sulit mempertahankan agama kalau kemudian kita berada di bawah kekuasaan orang yang tidak satu agama dengan kita. Itu di antara yang dijelaskan oleh Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara sederhana 1 bulan saya di Beijing. Ketika kita ingin tahu kapan masuk waktu sholat, itu sangat sulit sekali. Melainkan kita harus menengok jam. Melainkan kita harus menengok waktu yang ada di HP. Karena sulit bagi kita untuk mendengarkan suara azan berkumandang. Itulah di antara makna al-hijrah. Kita dianjurkan untuk kemudian berhijrah kepada tempat yang bagi kita memudahkan untuk melakukan agama yang Allah Subhanahu wa taala pesankan. Wa kadzalika faltuhajir min kulli khuluqin mazmumin syar'an qad zammahullahu taala fi kitabihi aw ala lisani nabiyyi. Begitu juga ternyata hijrah itu bukan hanya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menjaga agama. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimusuhi. Bahkan sampai pada puncak mereka sudah bermusyawarah untuk membunuh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta Sayyidina Ali
agar menggantikan tempat posisi tidurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Berpindah dari tempat di mana kita bisa hidup, dari tempat di mana kemudian kita biasa hidup, itu berat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat meninggalkan Makkah, Rasulullah pandangi Makkah dari kejauhan. Kata baginda Rasul, kalaulah seandainya pendudukmu tidak mengusirku, maka engkau adalah tempat terbaik di dalam hatiku. Itu di antara yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk menjaga agama yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasul, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun hijrah. Maka begitu juga bahwa hijrah itu bagaimana supaya agama yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita, kita bisa melakukannya dengan baik. Begitu juga bahwa ketika kita berpindah tahun, bukan hanya sekedar berpindah dari 1446 Hijriah, tapi ketika kita berada di 1447 Hijriah, kita berpindah dari akhlak yang tidak baik menuju akhlak yang baik. Dari akhlak yang tidak baik yang dicela di dalam Al-Quran, dicela oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian berpindah kepada akhlak yang baik. Kalau hanya sekedar berganti tahun, panjang umur, sehat badan, kita akan jumpa dengan tahun berikutnya. Toh harinya juga masih serupa hari yang sama. Bulannya juga kemudian bulan yang sama. Yang berbeda hanya angka pada tahun itu. Dan perlu kita garis bawahi bersama bahwa tahun yang berlalu itu tidak akan pernah kembali. Maka penting bagaimana kemudian kita menjaga agama. Dan kita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat besar di dalam kehidupan kita karena kita mendapatkan kemudahan untuk melakukan agama di tempat di mana kita tinggal, di tempat di mana kita berdomisili. Maka kita tak perlu hijrah, tapi ada hal yang kemudian perlu kita hijrah. Dari akhlak yang tidak baik berpindah kepada akhlak yang baik. Akhlak di sini yang dimaksud adalah akhlak yang tercela, yang dicela oleh agama melalui firman Allah Subhanahu wa taala dan juga melalui sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh di antara yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang sombong. Berarti Allah Subhanahu wa taala mencela perbuatan sombong. Berarti kalau kita hijrah, yang sebelumnya kita sombong, berpindahlah supaya kemudian kita tidak sombong. Bahkan celaan perbuatan sombong bukan hanya disebutkan di dalam Al-Quran, juga disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda beliau ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan neraka menginginkan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yadkhulunil jabbarul mutakabbirun. Nanti yang akan masuk ke dalam diriku, yang pertama adalah orang-orang yang suka memaksa. Yang kedua, kata neraka, adalah orang-orang yang sombong. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahun kita sudah berganti, bagaimana kemudian kita berpindah dari akhlak yang tidak baik lalu kemudian melakukan akhlak yang baik. Berpindah dari sesuatu yang dahulu kurang baik menjadi lebih baik dan kemudian seterusnya. Maka puncak hijrah itu adalah bagaimana kita berlari meninggalkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang, berpindah kepada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala izinkan. Semoga Allah menghadirkan pertolongannya kepada kita sehingga kita bisa istiqomah di dalam kebaikan, menambah timbangan amal kebaikan sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, amal baik kita lebih berat dibanding amal buruk kita. Karena satu di antara kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang, ayyatulallahu umurul abdi. Ketika seseorang Allah berikan usia panjang. Maka dengan bertemunya kita 1447 Hijriah, berarti usia kita tambah panjang. Panjangnya meskipun sejatinya berkurang dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Tapi bukan hanya panjangnya saja, hatta yarzuqahul inabah, yang paling mahal ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri. Semoga Allah senantiasa membimbing kita. Demikian yang saya bacakan pada kesempatan siang hari ini. Tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.